Selamat datang di channel Dunia Pendidikan. Sebelum lanjut, mari kita dukung channel Dunia Pendidikan ini dengan cara like, subscribe, komen dan share kepada semua orang agar info ini tidak berhenti di sini saja dan jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari channel Dunia Pendidikan. Terima kasih. Pertanyaan nomor 1. Dalam menyusun daftar pemilih sementara pemilu, apa basis yang digunakan oleh PPS? Jawab, daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga. Pertanyaan nomor 2. Berapa lama PPS menyusun daftar pemilih sementara pemilu? Jawab, paling lambat 1 bulan sejak berakhirnya pemutahiran daftar pemilih. Pertanyaan nomor 3. Berapa lama PPS mengumumkan daftar pemilih sementara pemilu untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat? Jawab, 14 hari. Pertanyaan nomor 4. Salinan daftar pemilih sementara pemilu harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili peserta pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan paling lama. Jawab, 21 hari daftar pemilih sementara diumumkan. Pertanyaan nomor 5. Perbaikan daftar pemilih tetap, DPT, dilakukan dengan cara. Jawab, 1. Mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. 2. Melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih. 3. Menambah pemilih baru. Pertanyaan nomor 6. PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara pemilu berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu paling lama. Jawab, 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu. Pertanyaan nomor 7. PPS mengumumkan daftar pemilih sementara pemilu hasil perbaikan selama. Jawab, 7 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu. Pertanyaan nomor 8. Berapa lama PPS melakukan perbaikan daftar pemilih, sementara hasil perbaikan setelah mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu? Jawab, 14 hari berakhirnya pengumuman. Pertanyaan nomor 9. Kapan daftar pemilih tetap pemilu diumumkan oleh PPS? Jawab, daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten Kota sampai hari pemungutan suara. Pertanyaan nomor 10. PPS menyampaikan hasil pleno rekapitulasi kepada. Jawab, PPK, Panwaslu Kelurahan Desa atau sebutan lain, peserta pemilu tingkat Kelurahan Desa atau sebutan lain, dan perangkat pemerintah tingkat Kelurahan Desa atau sebutan lain. Pertanyaan nomor 11. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, pengawas pemilu, dan atau peserta pemilu. Jawab, 14 hari. Pertanyaan nomor 12. PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama. Jawab, 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan serta masukan dari Bawaslu Provinsi dan peserta pemilu tingkat daerah provinsi dalam proses rekapitulasi DPS di KPU Provinsi Kip Aceh, dan masukan dari Bawaslu dan atau peserta pemilu dalam proses rekapitulasi DPS di KPU. Pertanyaan nomor 13. Berapa lama PPS mengumumkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, DPS HP, pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu? Jawab, 7 hari. Pertanyaan nomor 14. Bagaimana PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara? Jawab, PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara dan seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Pertanyaan nomor 15. Masyarakat, pengawas pemilu, dan atau peserta pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara, DPS, selama. Jawab, paling lama 21 hari sejak DPS diumumkan oleh PPS. Pertanyaan nomor 16. Berdasarkan apa KPU Kabupaten Kota menetapkan daftar pemilih tetap pemilu? Jawab, berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Pertanyaan nomor 17. Kapan daftar pemilih tetap dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan pemilu?
Jawab, daftar pemilih tetap dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Pertanyaan nomor 18. Kapan masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden? Jawab, masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pertanyaan nomor 19. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Jawab, sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pertanyaan nomor 20. Berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu? Jawab, 11 tahapan. Pertanyaan nomor 21. Keputusan untuk dilaksanakan atau tidaknya pemungutan suara ulang karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Pemilu diterbitkan oleh. Jawab, keputusan KPU Kabupaten Kota yang bersangkutan. Pertanyaan nomor 22. Siapakah pihak yang menjadi pantarli dalam proses pemuktairan data pemilih? Jawab, pantarli terdiri atas perangkat kelurahan desa, rukun warga, rukun tetangga, dan atau warga masyarakat. Pertanyaan nomor 23. Apa nama daftar pemilih yang dimuktahirkan setelah pilkada dan pemilu untuk pemilu berikutnya? Jawab, daftar pemilih berkelanjutan. 24. Berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Jawab, berdasarkan pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Pertanyaan nomor 25. Berapa jumlah pemilih pemilu untuk setiap TPS? Jawab, pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Pertanyaan nomor 26. Apakah PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara? Jawab, ya. Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dan seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Pertanyaan nomor 27. Berapa jumlah maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas pada pelaksanaan kampanye tingkat kabupaten kota? Jawab, pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 1.000 orang. Pertanyaan nomor 28. Bagaimana rumus penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota? Jawab, jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. Pertanyaan nomor 29. Peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak asing, maka harus jawab, melaporkannya pada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye pemilu berakhir. Pertanyaan nomor 30. Pemilu diselenggarakan dengan 11 tahapan. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimaksud sudah harus dimulai paling lambat. Jawab, 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.